Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Eh, Teman-teman sekarang lagi semarak menghidupkan kembali pemikir-pemikir, tokoh-tokoh bangsa kita ya. Salah satunya adalah yang sedang digandrung yaitu Malaka Project ya. Ada teman-teman dari para pemikir muda Indonesia ya, terutama yang dari Minangkabau ya, yaitu menghidupkan kembali pemikiran Ibrahim Tan Malaka. Tan Malaka ini memang berbeda dengan tokoh Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir. Dia ada sentimen kepada beliau itu karena hubungannya dengan gerakan kiri ya. Dia itu satu sisi ekspresi politiknya lewat Partai Komunis, tapi satu sisi dia pun bertentangan dengan PKI ya pada akhirnya. Nah, Tan Malaka ini memiliki karya yang jadi masterpiece-nya ya. Yang karya ini sekarang sudah diterbitkan, mudah diakses gitu ya. Karena zaman Orde Baru ini termasuk karya yang terlarang karena buku ini mengkampanyekan berpikir komunis ya. Padahal kalau kita kaji ini murni sebuah pemikiran dari seorang Tan Malaka yang memang dia perjalanan intelektualnya sangat kaya dan literaturnya adalah literatur kiri ya. Jadi beliau termasuk pemikir yang hebat bagi saya karena dia mengunyah pemikiran materialisme, paham materialisme ya, terutama dari Karl Marx, Engels, Hegel ya. Dia tahu bagaimana memahami materialisme ini sebagai kekuatan pisau analisis berpikir ya. Madialog ini dipuji oleh Hamka karena ada satu pemikiran yang sama, yaitu semangat untuk berpikir kritis ya, tidak jumud ya. Jadi Tan Malaka ini menulis Madialog ini dipersembahkan untuk anak-anak muda Indonesia ya, supaya terbebas dari pemikiran dogmatis, pemikiran jumud ya, berpikir rasional, berpikir kritis ya, dengan 3 pisau analisa, yaitu materialisme ya. Jadi bagi Tan Malaka ya, rumus pertama kalau kita ingin berpikir bebas, ingin berpikir realistis adalah maka semua realitas itu harus ditempatkan sebagai materi yang hadir, yang real ya. Jadi kalau kita ingin mencari, menemukan kenyataan hidup, kenyataan realitas, kebenaran adalah bahwa semua yang kita kaji ini objeknya adalah materi ya. Jangan terjebak kepada yang sesuatu yang non materi, itu bukan wilayah kajian. Nah, pemikiran orang-orang Indonesia itu sangat terjebak kepada pemikiran yang di luar materi ya, atas nama dogma apakah agama ya, atas nama dogma kepercayaan bahwa semua yang terjadi itu bukan berdasarkan hukum sebab akibat, tetapi di balik itu yang sifatnya di luar jangkauan fisik. Jadi dia ingin mengikis bahwa kita harus realistis dalam berpikir. Ketika terjadi fenomena, jangan dilempar kepada sesuatu yang gaib. Kita kaji dengan pendekatan objektifikasi bahwa semua adalah hukum alam. Semua adalah berdasarkan kausalitas, sebab akibat. Maka berpikir materialistik ini adalah salah satu pintu agar kita memahami kehidupan ini dengan realistis. Jangan membawa dogma, jangan membawa yang sifatnya mistifikasi gitu ya. Yang kedua, beliau juga menawarkan berpikir dialektika ya, karena dia yakin bahwa fakta sejarah itu yang terjadi berkesinambungan, terjadi pertentangan, maka dengan berpikir dialektika ini kita akan berpikir maju, kita akan menemukan ya, solusi dari tesis ke antitesis, lahirnya sintesis. Dan nanti sintesis ini melahirkan tesis lagi, antitesis terus. Kalau kita berpikir kritis, berpikir mendalam, maka berpikir dialektika ini
melihat fenomena menjadi dinamis. Dan inilah kenapa orang-orang barat sangat maju, ya, karena mereka selain berpikir materialistik juga berpikir dialektik bahwa kenyataan hidup ini dinamis dan harus ditemukan solusi-solusi berdasarkan eh, mengkaji ayat-ayat kauniyah kalau dalam bahasa kita gitu ya. Jadi sunatullah ini memiliki hukum yang sifatnya tesis, antitesis, dan dialektis. Dan yang ketiga logika. Jadi untuk berpikir maju itu dia harus rasional, dia harus berpikir objektif, logikanya jalan, ya, tidak di bawah bayang-bayang mistik, dogma yang sifatnya jumud, ya. Kalau dalam bahasa agama kita namanya terlepas dari tahayul, khurafat, ya. Berpikir khurafat, tahayul, hayalan. Maka ketika manusia itu masih masih akal fikirnya adalah akal fikir di bawah sadar dogma, mistik, khayalan, maka tidak akan maju. Sementara sains itu dibangun atas logika, positivisme. Nah inilah intinya Tan Malaka itu ingin memberikan cara berpikir untuk masa Indonesia, tapi mengambil dari khazanah pemikiran-pemikiran Barat. Ya. Dan bagi Tan Malaka, materialisme itu adalah tidak ditelan habis. Dia tafsirkan ulang, dia kontekstisasi dengan konteks keindonesiaan. Nah, itu Madilog ini menjadi berharga karena mewariskan sistem berpikir untuk menemukan pemikiran yang realistis dan mengajak orang-orang Indonesia itu terlepas dari masa lalunya yang terkekang, yang jumud, karena cara berpikir lebih diutamakan berpikir mistis daripada berpikir yang logis, berpikir yang dialektik, dan tentunya berbasiskan hukum materi yang menjadi objek kehidupan yang nyata, yang real. Nah, itu yang dibangun oleh Tan Malaka. Tapi sekali lagi itulah pemikiran tokoh tidak lepas dari sejarah intelektualnya. Ya, jadi Tan Malaka itu memang secara kehidupannya dia orang rantau, ya, merantau, bahkan secara aktivitas politik dia posisinya adalah tahanan politik, dia selalu berseberangan. Ya. Berbeda dengan cara berpikirnya Soekarno. Ya. Soekarno juga orang yang sangat paham pemikiran Barat, ya, warisan pemikiran Barat, yang pada umumnya tokoh-tokoh bangsa ini seperti Syahrir sebagai pendiri PSI, Partai Sosialis Indonesia, Soekarno, Tan Malaka, ya, termasuk tokoh-tokoh Muslim, ya, seperti Cokro, ya, dan M. Nasir juga pernah menulis yang sangat revolusioner, revolusi Indonesia. Jadi pada dasarnya tokoh-tokoh yang kelompok santri dan yang memakai pendekatan kiri itu ada kesatuan sama, yaitu ingin memperjuangkan Indonesia yang merdeka, berpikir realistis, berpikir kritis. Cuman ini adalah pendekatan kiri. Nah, pendekatan kiri ini pun sebenarnya bukan milik tokoh-tokoh Indonesia. Ya, di dunia Arab pun banyak tokoh-tokoh Arab itu ketika mereka melawan kolonialisme dan Zionisme menggunakan pendekatan kiri. Ya, kalau di Mesir tentu ada Nasr gitu ya. Di Suriah juga ada tokoh Ikhwanul Muslimin yang menggunakan pendekatan kiri juga. Ya. Bagaimana supaya Islam ini hadir dengan pendekatan yang membangun anti kolonialisme, ya, dengan pendekatan pembebasan. Nah, yang sangat menginspirasi tentunya tokoh Muslim kiri dari Mesir, yaitu Hasan Hanafi. Ya. Tahun 80-an Hanafi membuat proyek Al-Yasar Al-Islami, Islam kiri, yang intinya adalah semangat untuk membebaskan kaum muslimin dari kungkungan penjajahan. Dia menawarkan tawaran 3 berpikir, yaitu bagaimana menghadapi turos, warisan hajanah muslim, bagaimana mensikapi peradaban barat, ya, modernitas, dan bagaimana mensikapi kekinian, realitas. Jadi sebenarnya Hasan Hanafi, Tan Malaka, ya, Cokro gitu ya, sesuai dengan kehidupan politik di masanya, membuat
pemikiran politik dengan pendekatan kiri itu karena memang pada posisi saat itu pemimpin itu dan tokoh-tokoh muslim lainnya ingin membebaskan Islam, masyarakat muslim dari kolonialisme. Salah satu yang bisa melawan kolonialisme yang di situ tersembunyi ya pemikiran kapitalisme adalah antitesa dari komunisme adalah sosialisme dan komunisme. Nah, banyak pemikir-pemikir Islam menggunakan alat analisis kiri ini untuk melawan penjajahan. Tapi sekali lagi itu bagian dari pemikiran ya. Salah satu bentuk pemikiran yang memang kita perlu hargai itu dan tetap kita harus kritisi. Karena Madialog ini sekali lagi itu adalah pemikiran Tan Malaka yang referensinya adalah tentu referensi kiri. Nah, beliau juga berbicara tentang agamanya Islam. Jadi, Tan Malaka itu tentu dia seorang Muslim juga berbicara tentang bagaimana Islam. Bahkan beliau mengkaji bagaimana Islam itu ditinjau dari Madialog, dari teorinya, gitu ya. Kalau kita mungkin berpikirnya Islamisme, Islam menjadi alat, menjadi sumber inspirasi gerakan pemikiran politik, sehingga paham-paham yang itu diukur, dinilai. Tapi kalau Tan Malaka itu beda. Di Madialog ini sesuatu yang independen. Ya, ini adalah murni akal. Tapi dia juga tidak memberikan rumusan bahwa Madialog itu bertentangan dengan Islam. Justru dia memperkuat bahwa ajaran monoteisme, ajaran tauhid itu adalah puncak rasionalisme yang kokoh, yang kuat. Jadi ajaran tauhid, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran yang spiritnya sama dengan Madialog, yang intinya adalah membebaskan manusia dari belenggu segala penjajahan. Nah, ini pentingnya anak-anak muda mengkaji pemikiran hajanah tokoh-tokoh lama, tidak sekedar mengikuti, mengekor gitu ya, menghidupkan, tapi juga harus dikritisi. Bagaimana bahwa pemikiran ini akan terus ada kritik, ada otokritik, dan adanya dekonstruksi kembali. Ya. Nanti mungkin satu kesempatan lain saya akan menjelaskan tentang proyeknya Hasan Hanafi alias Syara al-Islami, Islam kiri yang spiritnya sama dengan Tan Malaka, dengan Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh muslim lain di masanya yang intinya adalah bagaimana memajukan umat Islam secara pemikiran merdeka dari belenggu segala bentuk penjajahan dan dominasi barat. Nah, itu mungkin yang menjadi kajian sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini manfaat sebagai pematik diskusi insyaallah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.